iNews Jabar, pemirsa. Di tengah pandemi COVID-19 ini, ada satu olahraga yang paling banyak diminati oleh masyarakat, yaitu adalah dengan bersepeda. Dan seperti yang kita lihat saat ini, fenomena bersepeda di tengah masyarakat, ada yang mengatakan hal positif, di mana masyarakat saat ini sudah mulai aware atau peduli terhadap kesehatan. Tapi di sisi lain juga tidak sedikit dari pelanggaran yang dilakukan oleh para pesepeda. Misalkan ada dari para pesepeda ini yang melanggar lalu lintas, bahkan ada yang sampai masuk ke jalan tol. Lalu seperti apa sebetulnya fenomena sepeda ini dan bagaimana dari pihak kepolisian sendiri menilai fenomena sepeda yang semakin meningkat di tengah pandemi COVID-19? Sudah hadir pada pagi hari ini kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Kasat Lantas Polresta Bandung, yaitu adalah Kompol Erik Bangun Prakasa. Selamat pagi, Pak Erik. Pagi, Mbak. Baik, selain Pak Erik, ada juga dari komunitas Gowes Baraya Bandung, Kang Ahmad Fauzi. Selamat pagi, Kang Ahmad Fauzi. Selamat pagi juga, ya, Mbak. Baiklah, boleh diperkenankan untuk membuka masker selama perbincangan kali ini. Dan menarik sekali ya sebetulnya membahas mengenai sepeda, karena ini menjadi olahraga yang sangat diminati oleh masyarakat, karena mungkin bisa jadi refreshing juga ya di tengah pandemi COVID-19. Tapi tidak sedikit juga yang melihat bahwa pelanggaran yang dilakukan pesepeda ini juga cukup banyak dilakukan. Saya ingin tanyakan kepada Pak Erik. Pak Erik sendiri dari pihak kepolisian bagaimana menilai mungkin minat dari masyarakat untuk bersepeda yang semakin tinggi di pandemi COVID-19? Baik, Mbak. Jadi yang pertama, kita perlu menyampaikan juga bahwa memang di masa pandemi ini kesehatan adalah hal yang utama. Ya. Salah satu untuk menjaga kesehatan itu adalah berolahraga. Betul. Jadi artinya kami dari pihak kepolisian pun menyadari betul pentingnya olahraga ini, salah satunya adalah bersepeda yang sekarang lagi viral di masyarakat. Kami dari pihak kepolisian pun tidak ada kewajiban untuk membatasi ataupun mengurangi kenyamanan para pesepeda itu sendiri. Ya. Justru kami mendorong masyarakat pesepeda ini atau komunitas-komunitas yang ada untuk memanfaatkan hobinya yang lagi viral ini dan trending di masyarakat ini dengan memiliki ketertiban selama menggunakan kendaraan ataupun sepedanya itu di jalan raya. Tentu ini juga kami harapkan dapat memberikan efek bagi masyarakat pengguna sepeda yang lain, dibantu oleh rekan-rekan komunitas, mensosialisasikan terus pentingnya tertib berkendara atau bersepeda di jalan raya, karena yang menjadi trending saat ini justru sepeda menjadi raja jalanan ya. Iya. Artinya sepeda ini justru menguasai jalanan dibandingkan sepeda motor. Dan ini yang mau kita patahkan, mitos itu. Justru pesepeda ini kita anggap sebagai salah satu sarana untuk mengkampanyekan keselamatan berlalu lintas jalan raya. Oke, baik. Menarik sekali disampaikan oleh Pak Erik bahwa ini menjadi salah satu hal yang positif dari masyarakat, sudah mulai sadar akan kesehatan, tapi tetap harus tertib, begitu ya, Betul Pak sekali. Erik. Hadir juga di sini Kang Ahmad Fauzi. Kang Ahmad mungkin bisa diceritakan ya, mungkin Kang Ahmad sudah lama pasti bersepeda ya, sebelum pandemi COVID-19 sudah Betul. suka dengan sepeda. Tapi Kang Ahmad sendiri melihat dengan fenomena yang ada saat ini seperti apa sih sebetulnya? Untuk fenomena sekarang bersepeda ini seperti sebuah euforia ya. Nah, banyak orang yang tadinya belum bersepeda menjadi bersepeda. Iya. Kemudian kami dari komunitas Gowes Baraya Bandung sendiri, termasuk yang terbesar di Bandung Raya dengan 828 member sampai saat ini, itu sangat menyayangkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan sekarang zamannya media sosial, Iya. itu mudah viral ya. Iya. Kemarin kita lihat di Tol Jagorawi ada yang pesepeda masuk jalan tol kemudian melawan arah juga, itu sudah pasti sangat berbahaya untuk si pesepeda sendiri, rekan-rekan kita, kemudian juga untuk seluruh pengguna jalan tol tersebut gitu. Nah, itu jelas-jelas salah, jelas-jelas keliru, dan jelas-jelas menyalahi aturan ya, betul ya Pak? Betul. Nah, makanya kami dari komunitas sendiri tidak akan lelah sampai kapanpun terus mengedukasi. Dan itu kita lakukan secara kontinu di komunitas kita sendiri. Makanya bagi yang sekarang mulai bersepeda, itu sesuatu yang baik, itu sesuatu yang positif. Dan bersepeda juga bukan hanya sebagai olahraga, tapi juga sebagai alat transportasi. Dan ini bisa jadi sebuah peradaban baru. Nah, hal-hal seperti ini perlu memang kita lewati dulu, karena memang banyak yang belum mengerti. Dan ini jadi tugas bersama ya, komunitas, pihak kepolisian, pemerintah, semualah, masyarakat juga.
kita saling mengingatkan di sini gitu. Oke, baik. Jadi Seperti sebetulnya positif sekali ya bersepeda ini karena dari kesehatan juga sangat baik begitu, tapi tetap ya harus taat dengan aturan. Kalau kita lihat Pak Erik di wilayah Kabupaten Bandung, ini banyak sekali destinasi yang paling diminati oleh banyak pesepeda ya. Kalau kita lihat misalkan untuk melintasi Jalak Harupat begitu ya, banyak sekali titik-titik favorit para pesepeda. Apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melihat daerah mana saja yang tampaknya perlu dilakukan mungkin pengamanan atau pengawasan lebih ketat begitu? Baik, jadi di wilayah Kabupaten Bandung sendiri banyak memang spot-spot yang alhamdulillah sangat bagus dengan hobi bersepeda ini ya. Tadi Mbak sebutkan salah satunya Jalak Harupat, kemudian ada lagi kita jalan ke Kebun Teh di wilayah Ciwidey, kemudian di wilayah Dago Cimenyan sendiri ada Tebing Keraton di sana. Banyak sekali wilayah-wilayah yang memang jadi kesukaan dari teman-teman komunitas goes ya. Dan ini kami dari pihak kepolisian sudah melaksanakan langkah-langkah antisipasi dengan kami yang pertama adalah kami menggandeng komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Bandung. Kami selalu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat lewat komunitas tersebut supaya masyarakat menjadi pelopor keselamatan di jalan raya dan pesepeda ini bukan menjadi raja jalanan tapi menjadi contoh baik, contoh tertib dalam berkendara di jalan. Kemudian yang kedua langkahnya yang kita antisipasi adalah di tiap-tiap spot tersebut kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan jalur-jalur khusus untuk berhenti bersepeda. Ya, yang sering kita dapati di sini adalah masyarakat pesepeda ini ketika capek, kelelahan, mereka berhenti sembarangan dan itu membahayakan bila ada kendaraan dari belakang, dari depan dan sebagainya, itu bisa terjadi kecelakaan. Seringkali juga akhirnya menyebabkan kemacetan begitu ya. Betul sekali, karena berhenti yang tidak pada tempatnya, karena namanya bersepeda kan olahraga Mbak. Iya betul. Kalau level capek seseorang tidak bisa kita ukur sampai di mana. Nah itu sudah kita antisipasi dengan kita bekerjasama dengan pemerintah daerah, menyiapkan tempat-tempat peristirahatan yang memang layak untuk para goeser ini, untuk bisa berhenti dan tidak mengganggu ketertiban jalan. Iya, jadi tetap harus tertib ya dan juga pengawasan dilakukan untuk para pesepeda ini karena tadi banyak sekali spot-spot menarik bagi para pesepeda di wilayah Kabupaten Bandung. Kita masih akan terus membahas mengenai sepeda raja jalanan. Tetap bersama kami, Ainus Jabarakan, segera kembali untuk Anda.